yaitu consumer non-cycle. Ya, consumer non-cycle. Jadi meningkatnya konsumsi masyarakat akan mendorong kinerja sektor ini ya. Berikut beberapa subsektor yang terdampak sentimen positif Ramadan. Jadi nggak semua consumer non-cycle yang akan terdampak, tapi di sini ada beberapa subsektor yang akan terdampak ya. Yang pertama ada food and staples retailing, kedua ada beverage, ada agriculture product dan processed food ya. Nanti sahamnya apa aja Bro Jack? Nanti kita bahas satu persatu ya. Sabar. Jadi kita ngebahas sektornya apa dan subsektornya apa. Jadi ada 4 subsektor yang menarik ya. Intinya di sini teman-teman sudah paham lah ya. Ada istilahnya food, ada beverage, ada agriculture dan processed food ya. Di sini kenapa perusahaan-perusahaan ini akan berpotensi terdampak? Karena memang demand di bulan Ramadan di perusahaan-perusahaan seperti ini harusnya cukup meningkat ya. Walaupun memang di bulan puasa itu orang cenderung puasa, tapi menurut Bro Jack pribadi ya, untuk sektor-sektor pangan ini akan terjadi peningkatan harga ya, dan peningkatan harga yang disebabkan oleh demand yang besar. Ingat ya, peningkatan harga itu kan berarti inflasi ya. Inflasi itu ada dua sebab, ada karena cost push inflation dan demand pull inflation ya. Jadi karena ada demand yang besar sehingga terjadi inflasi, ada juga karena cost-nya yang besar sehingga terjadi inflasi. Nah, di bulan Ramadan ini demand yang besar ya. Demand yang besar sehingga banyak banyak orang yang cenderung berekspektasi bahwa perusahaan-perusahaan ini menarik untuk diperhatikan di bulan puasa ya. Tapi apakah bisa bertahan sampai akhir tahun? Balik lagi tadi ya, di disclaimer-nya teman-teman harus adjust di fundamentalnya. Apakah dengan didorongnya market Ramadan, apakah bisa merubah fundamentalnya sedemikian rupa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada temannya juga masih di sektor consumer juga, tapi di sini consumer cyclical ya. Kalau tadi non cyclical, di sini kan consumer cyclical. Jadi subsektor ini juga berpotensi mengalami penguatan di bulan Ramadan. Ada subsektor media, department store dan specialty retail. Nah, ada media di sini ya. Media ini cukup menarik nih di bulan puasa. Kenapa? Karena jam tayang media di bulan puasa itu panjang ya. Mungkin kalau kita tahu jam tayang itu kan di hari-hari biasa mungkin orang hanya nonton TV itu mungkin di sekitar dari jam 6 sampai jam 9 malam ya. Mentok-mentok sampai jam 10 mungkin kalau yang masih nonton film-film yang di TV ya. Itu pun karena sekarang kan ada Netflix dan sejenisnya mungkin akan terdampak juga. Nah, sedangkan di bulan Ramadan ini tingkat orang menonton itu harusnya juga menguat ya, meningkat ya, karena mungkin ada yang sebelum buka tuh ada ngabuburit, terus juga ada yang sebelum sahur, yang pas sahur itu juga ada. Jadi memang di sektor media ini juga menarik ya. Begitu juga dengan department store dan specialty retail ya. Kenapa? Karena memang mungkin ya tidak semua orang bisa belanja di sepanjang tahun ya, karena memang kebutuhan dan alat pemuasnya tidak bisa terpenuhi. Tapi di bulan puasa karena ada potensi rezeki tambahan, ada THR dan sejenisnya, maka department store ini ada kemungkinan pendapatannya meningkat ya. Karena balik lagi, tidak semua kalangan yang bisa belanja setiap tahun, tapi biasanya di bulan Ramadan mereka akan cenderung expand untuk beli baju-baju baru ya. Gitu. Kalau misalkan ya teman-teman yang menengah ke atas mungkin sebulan sekali beli baju nggak masalah. Tapi untuk kalangan menengah ke bawah, di mana Indonesia ini lebih banyak komposisi menengah ke bawah, sehingga mereka akan cenderung belanja itu di bulan Ramadan aja ya. Kalau misalkan teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya alasan kenapa department store dan specialty retail menarik di bulan Ramadan. Jadi dua sektor ini akan menarik di bulan Ramadan. Ada consumer non cyclical dan consumer non cyclical dan consumer non cyclical. Lihat Akra cukup menarik untuk maintain buy.
Buat teman-teman yang masih punya Akra boleh ditambah. Buat teman-teman yang belum punya Akra boleh beli, tapi dengan catatan karena kondisi skenario maintain by mungkin daya dorongnya atau modalnya nggak usah terlalu banyak-banyak ya. Gak usah terlalu nafsu banget belinya. Ya, skenarionya beli di 925, take profit satunya 970 di high kemarin, take profit 2-nya 1100 dan stop loss-nya di MA20 850. Ya. Itu untuk Akra. Selanjutnya kita di sini ada S Hardware ya. S Hardware ini sektornya juga consumer ya, jadi bisa menarik juga di bulan puasa karena tapi sebenarnya consumer S Hardware ini nggak terlalu terdampak, cuman memang daya beli masyarakat itu di bulan puasa tuh cukup oke ya, sehingga harusnya ada potensi juga untuk sektor ini ya, untuk saham ini ya. S Hardware skenario breakout buy, Project berharap 1125 nya di break ya. Take profitnya di 1280, resistennya take profit 2-nya 1435. Stop loss-nya di MA20 yaitu 1030. Untuk S Hardware udah, kita masuk ke Mayora ya. Di sini Mayora juga membentuk pola yang cukup menarik ya. Kemarin dia sudah bertahan di atas MA20. Udah break di atas MA20, terus MA20-nya udah mengarah ke atas. Kemarin sih sempat gagal close di atas upper band ya. Harusnya kalau misalkan dia close di atas upper band itu menarik banget. Jadi di sini skenarionya saat ini masih buy on weakness untuk Mayora, belinya sebisa mungkin lebih rendah ya, mendekati 1710 boleh. TP1-nya 1860, TP2-nya 1950, stop loss-nya di MA20 di kisaran 1635. Itu untuk Mayora. Ya, selain Mayora di sini ada Indofood ya. Siapa di sini yang kemarin ikut bareng Project HK Indofood ya? Di pekan lalu Project udah bilang besok kita HK Indofood nih, besok kita HK Indofood ya. Waktu itu Project ngajakin HK Indofood di 5925 ya. Harusnya sih sekarang udah cukup cuan ya buat teman-teman yang masih hold. Project sih masih hold ya. Skenarinya sekarang, tapi ingat ya, skenario masih spek buy karena kondisinya sideways ya, terus juga dia harganya di tengah-tengah dari resisten ke support, dia masih lebar. Stop loss-nya bisa pakai MA20, tapi lebih aman sebenarnya pakai support 5725. Ya, dengan catatan kalau teman-teman mau pakai support 5725, dia harus sentuh resisten dulu 6200. Kalau misalkan besok langsung turun, stop loss-nya pakai MA20 ya. Karena apa? Karena kalau misalkan besok turun, dia melemah, maka high kemarin atau high hari ini itu menjadi lower high. Berarti support 5725 itu akan cenderung lemah ya. Dan potensi double bottomnya fail. Jadi untuk skenario INDF sebenarnya masih spek buy, belinya 6050, jadi beli-beli aja. Take profit pertama 6200, kalau di break di 6675 ya. Stop loss-nya di MA20. Itu untuk INDF. Dan terakhir seperti biasa kita kasih rekomendasi hanya 5 ya. Dan terakhir di sini Project kasih rekomendasi saham gorengan yang cukup lucu untuk diperdagangkan dan kemarin sempat ketahan di resisten ya, yaitu Boga ya, Bintang Auto Global Tbk. Skenarionya breakout buy ya. Harusnya kalau besok bisa break di 1390, ini bisa lanjut hingga 1440 dan 1490. Jadi targetnya masih menarik banget dan stop loss-nya di 1360 ya. Gitu. Oke, itu saja update Project hari ini. Sebentar. Itu saja update Project hari ini. Sekarang Project coba bacain dulu pertanyaan ya. Apa ada yang mau menyanggah? Wah, nggak bener Project. Masa kok cuma 2 sektor itu aja? Emang sektor lain nggak menarik? Ah, Project sotoy. Boleh ya, monggo ya. Kalau mau debat boleh, mau debat enggak. Kalau mau bertanya boleh. Om, gimana potensi LPPF? Oke, mungkin LPPF akan
akan masuk di pembahasan nanti ya di subsektor karena dia termasuk subsektor yang bakal kita bahas setelah Project menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Om, gimana potensi LPPF? Bang, niat sholat terawih. Wes kita gimana Project? Oke, Project catetin dulu ya. Budi. Oh ya, ingat ya kalau misalkan mau bertanya yang pertanyaannya panjang-panjang ya. Jadi teman-teman harus sedikit effort ya karena banyak banget yang bertanya. Jadi kalau cuman bertanyanya cuman bla bla bla, nggak Project jawab ya. Wah, keren Project pakai kopiah. Wah, harus dong. Biar sesuai temanya Ramadan ya. Kajian sama Habib Lukman juga dong. Bahas saham syariah dong Project biar berkah. Siap. Nanti kita coba pantau nanti Project di minggu depan Project akan tandain sahamannya yang syariah, sahamannya yang nggak syariah ya. Karena spesial Ramadan jadi kita akan kasih label ini saham syariah ya. Nanti akan Project update ya chartnya. Project sahur apa nanti? Project sih belum tahu ya sahur ya. Tadi sih makanan apa namanya? Maghrib kayaknya masih sisa jadi buat sahur. BFIN gimana bro potensinya? Nah ini BFIN juga menarik ya. Nanti Project bahas ya BFIN. Project bahas saham BSKL dong. Apakah menarik kalau saham properti jalan? BSKL, BKSL kali. Assalamualaikum Project. Waalaikumsalam. Esa masih bisa terbang lebih tinggi. Widih, Esa. Buka dong, buka. Pewon nyangkut. Project untuk cuan lebaran asik. Semoga lancar Project Ramadan kali ini. Amin. Bahas prospek saham komoditas khususnya nikel. Aka Antam dong Project. Oke, nanti dibahas. Gojek gimana sih BBKP, Project Insight Chain, bentar. Nih Project lagi baca dulu, kira-kira ada yang nanggepin gak sama pembahasan kita tadi. SMA dan BRPT bisa mulai cicil gak Project? Karena disupport. Project Cepin, siap. Makasih Om. Project Hamrals, Project Rals. ML closing. Bang, live-nya di-share dong. Aku nggak ikut dari awal nih. Nanti ada apa? Rekaman ulangnya ya. Jadi yang telat ikut awal ada rekaman ulangnya kok. Tenang aja, santai ya. Konstruksi gimana? Gagal manggung nih. Pewon, Haji Project bahas energi dong. Project MSIN. Kang, SMR gimana? Ada berapa lama SW? Jumat kemarin diguyur nampaknya sudah break support juga. Sabar ya. Oke, tampaknya nggak ada yang mau komen terkait pembahasan tadi. Berita hari ini kilang Aramco terbakar karena serangan kilang minyak goreng. Pertanyaan apakah sektor minyak akan tetap memanas? Wah, terlalu lebay ya. Gak apa-apa ya. Oke. Kita akan coba bahas satu persatu. Project tadi nyebutin apa aja sih? Gue bingung ya. Ada subsektor ya. Jadi memang sektor itu ada banyak ya sekarang ya. Ada 11 sektor. Sektor itu ada 11. Kalau kemarin itu properti itu digabung ya. Kalau consumer juga cuman satu. Kalau sekarang consumer ada dua ya, dipisah. Ada non-cycle sama cyclical ya. Non-cyclical dan cyclical. Ini sektornya udah mulai ngikutin sektor-sektor di US. Kenapa? Karena kemarin itu memang sektor teknologi ya yang pada bingung karena belum ada sektornya ya. Jadi sekarang sektornya udah dipecah banyak ya. Tapi ingat ya, di sektor ini ada subsektornya ya. Nah, tadi yang Project bahas itu ada beberapa sektor. Jadi tadi kan Project bilang untuk sebentar, Project buka contekan ya, takutnya lupa. Nah, consumer non cycle ya. Di sini ada consumer non cycle ada food ya. Di sini Project teman-teman bisa lihat ya, ada food and staples, ada beverage, ada processed food, agriculture, tobacco, household product dan personal care product ya. Tidak semua produk ini akan berdampak ya, apalagi tobacco ya.
Rokok-rokok harusnya sih demand rokok harusnya sih turun ya. Kenapa? Karena di bulan puasa orang intensitas ngerokoknya pendek. Walaupun Brojek yakin ya setelah puasa langsung ngebul ya, karena dulu juga Brojek perokok berat ya. Jadi habis buka makan korma dikit ngerokok dulu baru makan, biasanya kayak gitu. Jadi perokok itu sebenarnya mereka lebih cenderung bukan nggak tahan minum, nggak tahan makan, tapi nggak tahan ngerokok ya. Jadi sebenarnya sih menurut Brojek tobacco nggak terlalu terdampak, makanya Brojek nggak masukin di list tadi saham-saham yang terdampak subsektor yang terdampak Ramadan ya. Jadi pertama kita bahas food and beverage ya. Food and staples retailing ya. Food and staples retailing di sini ada contohnya ya AMRT. Ya ini Alfa, dia udah uptrend duluan di sini ya. Jadi untuk saham Alfa ini cukup menarik ya, walaupun double bottomnya di sini sebenarnya udah ngebentuk double bottomnya targetnya sudah tercapai sebenarnya. Di sini juga kalau teman-teman perhatiin ya, sebentar, Project ini taruh sini, ya nggak muat lagi, nah taruh sini aja. Nah ya, untuk AMRT ini dia tinggal ngelunasin atau ngebreakin Fibo 100-nya ya. Jadi kalau Fibo 100-nya di break, maka target selanjutnya bisa ke paling enggak 1700 ya. Jadi ini AMRT ini cukup menarik. Terus sisanya di sini paling yang punya kekuatan ya, daya ini nggak liquid, MPMT ini nggak terlalu liquid, Hero juga nggak terlalu liquid, MIDI nggak liquid, Pecar nggak terlalu. Di sini ada MPPA ya. Nah, ini sorry ya, gambaran Brojek yang pekan-pekan lalu kehapus. Kenapa? Karena Brojek habis update PC ya, habis update komputer, jadi chart-chart kemarin juga hilang ya. Jadi kita coba gambar ulang aja, nggak masalah ya. Selama ilmunya tahu, jadi nggak perlu takut kalau gambaran kita hilang ya. Kecuali kalau teman-teman ilmunya belum masih ilmu nyontek, nggak masalah sih tapi. Yang jelas kalau nyonteknya ke tempat orang yang benar. Nah, ya, untuk MPPA di sini sebenarnya cukup khawatir, Brojek pribadi cukup khawatir. Kenapa? Karena dia ketahan Fibo 100 ya. Setelah Brojek pasang Fibo projection, dia ketahan di 100. Berarti apa? Berarti ada potensi kenaikan ini hanya kenaikan ABC. ABC itu maksudnya naik korektif ya. Jadi ABC naik itu berarti ini adalah wave korektif. Berarti masih ada wave turun yang panjang. Nah, kesempatan terakhir apakah saham ini benar-benar wave korektif atau wave impulse di support 364. Jadi kalau misalkan dia mantul di 364, besok kalau misalkan dia membentuk pola candle reversal dan close di atas 364, maka teman-teman boleh hajar ya untuk MPPA ya. Brojek pun masih punya MLPL kemarin ya, belum Brojek cut loss sebelum MPPA-nya break 364. Kalau misalkan dia break 364, MLPN mau nggak mau Brojek cut loss ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MPPA. Kalau dia bertahan di 364, maka targetnya akan ke 550 ya, cukup menarik untuk MPPA. Jadi untuk food and staples retailing yang menarik hanya AMRT dan MPPA ya. Selanjutnya kita coba ke beverage. Beverage di sini cukup menarik ya, ada Cleo, ada Ades ya. Yang udah uptrend duluan si MLBI ya. MLBI ini saham apa sih namanya? Multi Bintang Indonesia. Ini jangan bilang kalau saham bintang. Bir bintang, nggak tahu ya. Untuk MLBI sih paling nggak ke sini ya. Paling nggak ke sini dulu nih. Karena ini kan higher low,
Di sini double bottom sudah lunas ya. Di sini ada double bottom, jadi ini terkonfirmasi low. Jadi ada kemungkinan memang menyentuh 9275 dan so far sih trading range-nya cuma sampai 9275 ya. Setelah itu paling nggak di Fibo 100 sama kayak tadi MPPA ya. Sampai atas, sampai bawah. Nah, di target selanjutnya untuk MPPA itu di 99 10.000 lah. Jadi untuk beverage so far sih MLBI cukup menarik. Cleo sih harusnya menarik ya, cuman so far sih masih deg-degser. Volumenya sih masih di maintain ya. Tapi polanya masih downtrend. Ades, Alto, Ades nggak liquid. Paling DLTA nggak menarik. Ya paling yang menarik ada MLBI dan Cleo ya. Cuman Cleo masih belum ada pola uptrend. Paling nggak teman-teman pantau di 440 ya, di resisten ghost-nya. Kalau 440 di break menarik. Jadi untuk food and staples retailing ada AMRT dan MPPA. Kalau beverage ada Cleo dan MLBI. Jangan semuanya dipantau ya, karena akan wasting time. Processed food ada Aisa di sini. Aisa masih belum menarik, skip. Ada beef. Beef ini harusnya menarik ya, cuman setahu Project Beef ini ada hutang yang cukup gede ya, atau enggak investornya ada kenapa gitu, seingat Project ya. Jadi saham ini masih galau ya. Saham ini masih galau. Sebenarnya ini saham harusnya menarik banget ya. Cuman ya tadi karena ada satu dan lain hal yang sulit untuk disebutkan, maka nggak terlalu menarik ya. Ada Budi udah menarik duluan nih Budi. Tadi pasti ada yang nanya Budi ya. Ada nggak yang nanya Budi? Ibu Budi ya, Ibu Budi ini kalau kita ganti weekly dia udah break ghost line belum? Harusnya sih udah ya. 210 ya untuk Budi sudah, dia udah konfirmasi break di atas 210, harusnya ini bisa lanjut naik. Coba kita lihat target terjauhnya di berapa. Paling enggak targetnya di 266 ya. Target terdekatnya di 266. Kalau CEM belum narik, CK belum, Koko belum, Food good, cakep ya, udah uptrend, volumenya udah masih gede, jadi masih ada kesempatan naik. Coba kita lihat intraday-nya digalau nih. Hoki nggak menarik, ICBP menarik nih. ICBP kemarin udah candle menantang ya. Sebentar, bro, sambil catat lagi deh. Food and step plus retailing itu ada MPPA dan AMRT. Kalau beverage itu ada Cleo dan juga tadi apa? MLBI ya. Beverage ada processed food. Tadi yang menarik ada good untuk jangka panjang. Good pantau buat long term. Ada INDF, ICBP. INDF cukup menarik walaupun masih downtrend ya. Coba weekly-nya sih menarik nih ya, cuman dia perlu close di atas sini untuk terkonfirmasi 7.600 ya. Jadi untuk ICBP harus close di atas 7.600. Target terdekatnya di 8150. Yaitu untuk ICBP. INDF tadi jelas di 6.200 ya. Supportnya di sini tadi masih sesuai plan. Keju Mayora juga masih sesuai plan. Tadi udah sempat dimasukin watchlist juga. Target pertamanya minimal di 1865 ya, kalau secara swing ya
1865 dan 2000 untuk Mayora. Jadi ada Mayora, tadi ada INDF, ICBP, tadi bentar. Aisyah belum menarik, Budi ya, Budi lumayan. CM nih lumayan nih sebenarnya. Cuman shadownya yang bikin males ya. Kalau saham udah kebanyakan shadow berarti dia nggak apa ya? Antara nggak liquid atau sedikit yang punya ya. Untuk agriculture di sini ada BC, di BC oke juga nih BC. Kita ganti weekly, kita monthly di sini cukup oke, polanya udah uptrend, paling enggak targetnya di Fibo 100. Fibo 100-nya di mana? Fibo 100-nya di 1675 ya. 1660. BC ini agricultural product. Ada apa tadi? BC. Coba kita lihat betek, gak menarik. BPT gak menarik. Cepin masih gak menarik ya. CPRO fail, CSRA nggak menarik, DSFV, DSNG, Enzo, Vapa, Fish, Gold, Gosco nggak menarik, ikan nggak menarik, Java nih, sayang banget nih Java nih. Java juga belum menarik ya, so far dia masih belum menarik. Ingat ya, Java itu selama alis tebal belum di break, jangan beli. Nih, si alis tebal. Kita tebelin dikit, ada 4. Nah, selama si alis tebal belum di break ya, gak menarik. Sebelum si alis tebal nggak menarik. Tapi boleh dipantau ya. Java bisa dipantau di ini. LSIP apa namanya? Minyak-minyakan skip dulu ya. Apa CPO di skip dulu ya. CPO udah nggak jalan ya. Kalau main dia tetap tunggu 7.15 di break ya. SGRO nggak menarik, SIM belum, Semar, TAPG, WNSP, WMU cukup oke. Oke, Tobacco nggak perlu, household kosong, personal care. Kemarin sih Unilever ya cukup oke ya. Cuman ini menurut project sih masih tuh. Candle monthly-nya masih jelek. Candle monthly-nya masih jelek. Weekly-nya cukup oke. Ya. Daily-nya sih masih galau. Jadi untuk Unilever masih nggak menarik. Oke, sekarang kita masuk ke consumer cyclical ya. Di sini kita start dari media. ABA belum menarik, paling coba di saham-saham yang MDIA nggak oke banget. MNCN ya, MNCN udah jalan ya. Media MNCN oke, MSK nggak menarik, SCMA selama di atas 270 menarik, TMPO, Viva, Wifi
WiFi. Hah. Jadi di sini untuk media ada MNCN, SCMA aja yang menarik, MDI nggak menarik, IPTV jelas nggak menarik, MSKI jelas nggak menarik ya. Aba sih masih galau, Digi apalagi. Jadi ada MNCN sama SCMA aja yang menarik. Abis media apalagi ada department store ya. Ini nggak, consumer elektronik nggak ada. Luxury good ini enggak, tourism, media, entertain, consumer, distributor, department store ya. Di sini ada LPPF. Sebenarnya kalau LPPF ini Project nggak tahu ya, dia bisa uptrend cukup kuat ini, keren banget sebenarnya ya. Project cukup salut untuk LPPF, dia bisa menguat cukup tinggi, cukup jauh seperti ini. Cuman PR-nya tuh masih jauh banget ya, karena target terdekatnya itu di 9100. Dan so far sih dia sudah bertahan di atas. Sebentar, Project harus pasang satu lagi Fibo di sini 9108 78 785 ya. Nah ya, selama dia bertahan di atas 59 itu targetnya di 9100. Cuman feeling Project ya dia harus turun dulu seperti ini baru naik. Feeling Project ya. Jadi menurut Project sih dia harus koreksi dulu. Paling nggak sampai 39 dia harus koreksi ABC dulu, baru naik ke 9100, naik lagi ke 15.000 ya. Jadi so far sih target utama di 5.900 sudah tercapai. Dia juga udah mulai melemah, tapi belum terkonfirmasi juga memang. Jadi dia harus bertahan di atas 5.900. Itu untuk LPPF ya. Untuk RALS kemarin itu masih gagal break alis tebal juga kalau nggak salah. Iya. Si alis tebal. Nah ya, jadi untuk RALS itu dia harus break itu dulu buat dia lanjut menguat lebih tinggi. Tapi memang so far, ini nggak boleh, kita zoom dulu ya. Kita coba cari Fibo-nya dari sini sampai sini. Untuk saham ini sih paling nggak seperti ini ya skenarionya. Jadi dia harus melemah dulu, melemah lagi sampai 720. Jadi paling nggak 720 untuk bow-nya ya. Jadi RALS cukup oke. Di sini department store. RALS LPPF selama di atas 5.900. Untuk RALS ini dia perlu apa ya? Untuk RALS dia bow di 720. Habis itu Sona nggak menarik. Nah, specialty retail di sini ada Ace Hardware tadi udah dibahas, Boga juga tadi udah dibahas. Specialty retail, Aces, Boga, Era sih double bottom ya, harusnya oke lah Era. Tinggal kita nunggu dia terkonfirmasi break di sini ya. 5 berapa nih? 585 ya. Dia belum terkonfirmasi ya. Break gagal, harusnya sih bisa kuat bertahan ya. Jadi Era juga ada double bottom.
Ada nggak sih orang yang beli HP di bulan puasa? Imas, Mapa, Mapi. Mapi nih yang menarik ya. Mapi ini dia geraknya uptrend ya. Project kok nggak rapi ya? Ini memang makanya project warnain merah, hitam ya. Karena ini project hanya ngegambar apa namanya? Bukan garis trend tapi garis apa ya istilahnya ya? Demand areanya ya. Kalau mau garis trend mau nggak mau harus di sini. Kalau ini metode project ya, kalau misalkan ada yang beda nggak masalah ya. Project nggak maksain teman-teman harus pakai cara yang sama persis sama kayak project. Yang jelas teman-teman harus tahu kenapa menggunakan ini, kenapa menggunakan itu. Nah, untuk MAP ini ya dia masih bertahan di 855 ini. Targetnya sih bisa masih ke 935 bahkan bisa ke 1065 ya. Tinggal lihat seberapa kuat dia bisa menguat ya. Jadi di specialty retail ini cukup banyak saham yang menarik. MPMX udah disupport sih ya. Coba dipantau juga MPMX. MPMX menarik karena disupport. Slis, PMJS, Trio, Turi, Zone. Oke. Mega Printing Zone cukup oke juga nih Zone. Tapi nggak liquid ya. Oke, kita coba tutup. Project chat lihat lagi responnya. Project ini analisa pakai aplikasi apa? Project analisa pakai AMI Broker ya. AMI Broker. JPFA Cepin gimana? Apa bisa break resisten? Harusnya sih bisa ya. Cuman so far yang menarik baru Java doang dan WMUU ya. Untuk apa namanya ayam-ayaman kayak gitu ya. Untuk Java dia udah mendekatin alis tebalnya. Kalau Cepin masih downtrend, jadi skip ya. Project tentuin merek atau enggak itu bagaimana ya? Di atas 20 break trendline. Pertama jelas teman-teman harus lihat trennya ya. Project tadi lihat menarik nggak menarik. Pertama lihat trennya dulu. Kalau trennya sideways susah dibaca, sideways ribet, skip. Kedua jelas dia dari SMA 20 atau enggak, atau misalkan dia udah sentuh-sentuh SMA 7 atau dia sudah ngebentuk higher low itu ya. Jadi intinya cari yang mau uptrend itu aja. Medco nyangkut di pucuk nih Project ada pandangan. Menurut Project sih saham-saham minyak ya, apalagi tadi ada yang sempet Aramco kebakar bla 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 bla, itu hanya impact impact sementara aja, nggak akan bertahan lama. Jadi kemungkinan Elsa Medco keangkut itu kecil ya, walaupun memang bisa aja menguat untuk day trade ya. Gitu. Java gimana bro kabarnya, udah tembus alis tebal belum ya? Project nggak ada niatan buat senggol games kah? Senggol games emang sama apa sih? Games. Yah. Baterainya habis dong. Sebentar ya. Colokannya apa nih? Ntar keyboard Project habis baterainya. Maklum keyboard baru. Keyboard lama keluar lagi.
Oke. Tadi sampai mana kita? Kabel is the best. Gue belum sempet ini, baru foto-foto doang itu, belum sempet gue cas emang sih. Kabel is the best, iya sih emang. Gem saham apa nih? Janganlah. Mana lagi? Balik lagi. Dari harga sekarang supportnya AMRT kira-kira berapa bro kalau menuju perkiraan downtrend? AMRT tadi udah dibahas kan? AMRT support rekannya 1350. Project bahas Aisyah dong, muncul di layar itu. Aisyah tadi udah dibilang ya, nggak menarik ya, bla 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 bla. Project ini pakai aplikasi apa ya kok keren gitu? Ami Broker. Project berhubung dengan lebaran untuk saham RALS apakah menarik? Tadi udah dibahas. Bla 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 bla. PC barunya di review dong Project. Asik. Ada yang mau ini review PC baru Project nih? Aduh duh. Bede, terang-terang ya, ngeri ya. Ini butuh tahunan nih nyicil ya. Kalau beli sekaligus dimarahin nyonya ya, jadi dicicil ya dikit-dikit. Fan-nya dulu beli, terus casingnya dulu beli ya. Habis itu VGA-nya beli. Kalau beli semua langsung jebret ya, demem. Ya, motor satu masalahnya. Project supportnya saham kota berapa bro? Kota 50. Gila. Nanya iseng banget nih. Project BP, Project bahas Chen dong. Sido Tekim, Project bahas properti dong. Oke. Kita masih ada waktu 5 menit lagi ya, 8 menit lagi. Coba kita bahas satu persatu seperti biasa. Tapi di sini belum Project gambarin ya. Ada Ro, Indi, PTBA, sama satu lagi Doit. Doitnya jelek. Ada Ro cukup menarik karena supportnya nggak di break. PTBA dia kemarin ngebentuk support lebih tinggi, higher low, jadi lumayan oke. Untuk Indi juga ngebentuk higher low kemarin cukup oke. Doit dia ngebentuk higher low tapi kemarin shadow atasnya panjang ya. Jadi so-so lah. Untuk Koal masih ada nafas ya. So far sih masih ada nafas. Untuk Antam nih galau ya. Padahal Tin sudah sentuh high ya, Inco juga. Nih, ini kemarin ingat gak teman-teman? Project udah bilang ya, untuk saham-saham Inco-Incoan, apa nikel-nikelan targetnya high terdekat. Dan so far Inco udah sentuh target terdekat, Tin sentuh target terdekat. Cuman yang jeleknya kemarin banyak yang take profit ya. Sehingga Inco ngebentuk shadow atas yang cukup panjang, Tin juga lumayan. Tapi kalau break boleh teman-teman add ya. Jangan ragu ya, karena ini baru jalan. Untuk Antam masih punya potensi, kemarin ngebentuk harami ya. Walaupun haraminya nggak terlalu ini, tapi cukup oke ya. Oke, koal-koalan udah, nikel-nikelan udah. Coba kita properti. Sumarekon fail ya, kemarin close di bawah MA20. BSDE juga close di bawah M20 ya. SMRA, BSDE fail. Semera, wah sayang banget nih, stokastiknya juga di bawah 50. BSDE juga belum. Besok ada harapan masih. CTRA justru CTRA udah kasih respon positif tapi MA7-nya masih ketahan ya. Pewon jelek. Support 490 ada di break. Jadi untuk properti masih nggak menarik, mungkin karena memang bulan puasa orang fokus ibadah bukan beli rumah. Jadi sebenarnya memang properti dan konstruksi itu hanya ke bawah sentimen SWF ya. Dalam artian SWF ini harapannya dari amnesti. Amnesti aja kemarin setahu Project sih nggak sukses-sukses banget ya. Masih jauh dari target, cuman nanti teman-teman bisa update lagi beritanya ya. Konstruksi dari Wika masih ketahan, Waskita masih ketahan, PTPP masih oke, Adi harusnya udah mulai, Adi masih di bawah MA20. PTPP masih sideways ya.
galau, Waskita galau. Waskita ini paling benar kalau close di atas 600. Wika nggak terlalu oke. PTPP. Iya itu, Waskita nih. Sideways-nya udah mulai mengecil ya. Kunciannya dia harus close di atas upper band. So far upper bandnya 594. Jadi makanya tadi target project bilang di atas 600 ya. Gitu. Properti udah, Koal udah. Apalagi? Tekim, NKP jelek, masih sideways. BRI, BNI masih di atas MA20 semua. BBRI di atas MA20 ya. Selama di atas MA20 santai, hold aja. BRI, BNI, BMRI masih di atas MA20. Kemarin udah tutup gap. MA7 masih kuat dia. BBTN harusnya sih BBTN yang paling enteng ya. Biasanya BBTN dan BBNI paling enteng, BBRI paling berat. Cuman di sini kondisinya karena kemarin udah BRI udah right issue, dia sekarang cenderung yang paling enteng ya. Dan asing pun ngejar saham ini gila-gilaan ya. BCA galau. Wow, BCA ternyata yang nahan kemarin ya. Gitu. PC gue lebih terang project, saking terangnya di kamar nggak pakai lampu udah cukup lampu mobo aja. Sadis. Belanja pas lagi mahal-mahalnya tuh spare part PC. Kebetulan gue belanja pas lagi murah-murahnya ya, karena kan project sering pantau ya. Sering pantau berita-berita tentang komputer tiap hari kalau ngeliatin YouTube, ngeliatinnya komputer. Kebetulan memang pas lagi murah-murahnya. Kenapa? Karena Bitcoin lagi turun ya. Kemarin tuh VGA aja dulu pas project beli buat kantor 13 juta, sekarang harganya 7,5 juta. Itu kesel banget gue belinya. Untung pakai duit kantor. PC-nya buat mining ya project? Enggak dong, mining udah nggak menarik ya. Perbankan aman ya project buat Rama? Oh iya, project tadi pengen bahas sebenarnya ada satu sektor yang cukup menarik ya, yaitu Astra ya. Bukan sektor sih, lebih ke saham ya. Kenapa? Karena kalau zaman dulu sebelum pandemi ya, sebenarnya sektor ini cukup oke. Kenapa? Karena banyak orang yang beli mobil buat mudik. Begitu juga dengan finance-nya ya. Harusnya finance, BFI Finance, yang finance tuh cukup oke ya di bulan Ramadan. Tapi nggak tahu nih, tahun ini, tahun 2020 kemarin project nggak terlalu pantau nih. Astra sama finance-an karena kita terlalu fokus sama pas Ramadan 2020 itu fokus sama itu. Kalau 2021 project ke skip ya. Gitu. Jadi harusnya sih tadi BFI Finance cukup oke sebenarnya. Tinggal teman-teman lihat apakah ada kesempatan ya. Tapi so far BFI Finance belum ya. Wih, ada Jin Kipas. Antam kemarin ada isu korupsi. Oh iya, pantes ya. Antam paling berat ya karena ada isu korupsi ya. Benar. Semen-semenan udah menarik belum project? Semen-semenan menarik, tunggu bulan panas ya. Tunggu bulan panas. So far sih belum masuk bulan panas, jadi masih nggak menarik ya. Transportasi gimana? Transportasi nggak terlalu ya. Tutup lapak project. Project trading crypto sama forex juga kak. Forex iya, crypto enggak. VGO langka kemarin bro. Yes, kalau sekarang sih udah banyak VGA, jadi cukup murah. Oke. Mungkin itu saja pembahasan project malam hari ini. Project pengen lanjut tahajud ya. Gaya mau project. Bro, ASI apakah udah ketinggian project harganya untuk masuk sekarang? Nggak ada istilah ketinggian untuk Astra ya.
Justru ASI itu project rekomendasi buat teman-teman yang mau growth investing ya. Jadi misalkan nih teman-teman nggak sanggup beli BCA dan males untuk ngelihat BCA, belinya ASI ya. Setiap gajian beliin ASI, project yakin ya, pasti cuan. Percaya deh sama project. Kenapa? Kalau project bilang seperti itu, kenapa? Karena project yakin harganya udah nggak segini kalau misalkan mereka ngeluarin mobil listrik harga Avanza. Wih, apakah akan ada hal seperti itu nanti? Pasti ada, ya. Dan satu-satunya perusahaan mobil-mobilan yang harusnya kuat untuk memproduksi tersebut dan juga listing di market kita yaitu ASI ya, atau Astra. Memang mungkin perusahaan-perusahaan mobil luar bakal masuk ke Indonesia ya untuk yang listrik. Cuman yang bisa produksi masif, yang one stop solution ininya ya, pabriknya yaitu Astra. Jadi harusnya Astra ini menarik banget. Jadi nggak usah ragu untuk investasi di Astra ya. Tapi disclaimer, ya nggak disclaimer lah, pasti cuan, percaya sama project. Tinggal teman-teman sabar apa enggak.